Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian kuliah hari ini. Selanjutnya, selawat beringat salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Ibu Pinta Larasati MPD. Selanjutnya kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Saya sebagai moderator Zainul Abidin dengan NIM 22354021. Selanjutnya Dini Yusnita dengan NIM 22022064. Selanjutnya Fani Indah Kurniawati dengan NIM 22016103. Selanjutnya Muhammad Lihan Ramadan dengan NIM 22180017. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Pada tahun 1998, muncullah gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari pejabat sebagai presiden. Yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila. Pada era globalisasi ini, banyak hal yang merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Selanjutnya, materi kedua, Baik, materi kedua yang dibacakan oleh saya sendiri, Muhammad Lihan Ramadan dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Yang kedua, urgensi Pancasila Dasar Negara. I.R. Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltan Sacung atau satu dasar falsafah dan alat persatuan bangsa. Pada hakikatnya, satu alat mempersatukan perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan, terutama imperialisme. Memahami urgensi Pancasila Dasar Negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara berdasarkan nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan atau terpenuhnya kepentingan nasional. Sedangkan pendekatan sumber daya manusia terdapat dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintah dengan melaksanakan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen, mengembangkan tugas dan bertanggung jawab, sehingga negara akan menghasilkan kebijakan yang mendepankan kepentingan rakyat. Untuk
beberapa masalah yang ada di perlu pemahaman dan mendalam terhadap urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemahaman tersebut ada tahap implementasi, yaitu tahap yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antaranya adalah transparan, akuntabel, dan fairness sehingga terhindar dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan warga negara berkiprah bidang bisnis harus menjadikan Pancasila sumber nilai-nilai etika bisnis, menghindarkan warga negara melakukan free fight liberalisme, tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi, bermasyarakatan, dan bidang politik. Maka Indonesia mencapai tujuan yang dicita-citakan seperti diharapkan pejuang-pejuang pada masa lalu jika rakyat Indonesia menerapkan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya pembacaan selanjutnya dibacakan oleh Fani Indah Kurniawati. Kepada Fani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila sebagai proklamasi RI. Pada hakikatnya, proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal sebagai berikut. Pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Dua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Disebutkanlah kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan suatu rangkaian tidak dapat dipisah-pisahkan. Dua, ditetapkan pembukaan Undang-Undang 1945, Presiden dan Wakil Presiden pada 14 Agustus 1945 merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegaknya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan merupakan asas keharmonian Pancasila. Keempat, dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Nilai-nilai proklamasi itu sebagai pendapat dari R. Soeprapto 2016 sebagai berikut. 1. Nilai perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional, kebersamaan dan kekeluargaan, kesetiakawanan, dan kepedulian sosial, kerukunan, dan gotong royong, serta menjunjung 2. Nilai perjuangan untuk mewujudkan kemandirian yang bersifat independen dan kebebasan yang bertanggung jawab. Nilai perjuangan untuk mewujudkan jati diri, keindonesiaan, ciri khas Indonesia, keaslian warna-warni budaya nasional, keunggulan komparatif, dan keunggulan kompetitif keindonesiaan. Terakhir, nilai perjuangan untuk mewujudkan kewibawaan dan martabat nasional di antara bangsa lain yang meliputi kehormatan, martabat, kekuatan tawar, pengaruh, prestis, dan reputasi nasional di arena internasional di segala bidang. Sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menurut pendapat Noto Nagoro tahun 1982, menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental atau Staats Fundamental Norm. Lebih lanjut, Nota Nagoro menjelaskan bahwa secara ilmiah kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak yang dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya dan dari segi isinya. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai Staat Fundamental Norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Yang kedua, yaitu Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Staat Fundamental Norm. Secara ilmiah atau akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Staat Fundamental Norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dini Gosinita dalam membacakan materi. Sekian materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.